Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, saya Dr. Muhammad Nasir. Saya seorang praktisi dokter, di mana saya juga melakukan penelitian di bidang karakter berbasis kolbu yang berhubungan dengan kesehatan maupun kehidupan. Yang berhubungan dengan kesehatan meliputi yang kami teliti di kolbu madani itu menyangkut jantung, ginjal, kanker, otak ya, termasuk di situ gangguan mental sampai kepada skizofrenia. Begitu juga pada kehidupan itu yang menyangkut bagaimana kita mengoptimalkan bahkan memaksimalkan sumber daya manusia kita secara pribadi dalam berumah tangga dengan pasangan kita, pada anak-anak kita di sekolah ya, sekolah yang berkarakter maupun di perusahaan. Hari ini saya mencoba untuk memberikan diskusi kepada Anda atau kita semua tentang masalah bahagia. Saya pikir bahagia ini di mana-mana itu dibahas ya. Jadi dan anehnya tidak ada orang yang bosan untuk membaca atau mendengarkan hal-hal yang menyangkut bahagia. Betul nggak? Saya rasa seperti itu. Saya sendiri pun kalau ada sebuah konteks ya judul di situ bagaimana cara bahagia, apalagi bahagia untuk mendapatkan ridho Allah, untuk mencintai Allah dan lain sebagainya, itu biasanya saya kejar. Ya, lalu kembali lagi pertanyaannya, sudahkah Anda bahagia atau kita bahagia ya? Jadi bukan Anda aja ya, saya tetap berusaha untuk selalu bahagia. Kira-kira ada yang mau menjawab ini? Ya, kalau kelamaan nanti ya saya coba untuk menjawab aja ya. Kalau kita memahami di dalam konsep kolbu, ya sebenarnya kalau kebahagiaan itu didekati dengan otak, maka selalu ada kurang lengkapnya. Ya, artinya di sini kurang sempurna atau kurang maksimal ya. Karena kesempurnaan milik Allah, anggap aja kurang maksimal. Mengapa kurang maksimal? Karena memang otak itu selalu berusaha untuk membandingkan, berusaha untuk mengarah kepada tuntutan bagaimana sesuatu itu memuaskan diri saya dan belum tentu memuaskan orang yang ada di sekitar kita. Itu adalah ciri kepuasan atau kebahagiaan yang mengarah kepada basic otak. Selalu ada pembanding, selalu menuntut, selalu berharap. Lalu bagaimana kebahagiaan yang memang betul-betul bisa dinikmati itu? Kalau menurut saya, kebahagiaan itu sebenarnya Allah letakkan itu di dalam kolbu seseorang. Jadi rasanya saya pribadi memahami bahwa kita akan sulit untuk mendapatkan kebahagiaan versi Allah, versi yang dimana Allah memang di situ betul-betul mempersiapkan untuk menikmati yang namanya bahagia itu seperti apa sih? Dan itu kita harus berani untuk membuat pendekatan secara kolbu. Kalau pendekatan itu tidak secara kolbu, itu gagal saudara-saudaraku. Benar gagal. Ya. Jadi oleh karena itu, ayo kita mencoba memahami itu dengan cara menghidupkan kolbu. Lalu bagaimana kita bisa menghidupkan kolbu untuk mendapatkan suatu kebahagiaan? Saudara-saudaraku yang dimuliakan oleh Allah, kalau saya melihat firman Allah di dalam Quran surat Al-A'rad ya, di situ Allah berfirman ayat ke-29 ya, kalau saya terjemahkan itu artinya orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan mereka mendapatkan kebahagiaan dan tempat kembali yang baik. Al-ayah. Jadi hanya orang yang beriman dan yang melakukan kebajikan itulah yang mendapatkan kebahagiaan dan tempat yang kembali yang baik. Nah, ada dua unsur di sini di mana orang itu bisa mendapatkan kebahagiaan. Ada dua unsur.
Pertama, orang itu harus mengimani. Ya, sekali lagi harus mengimani. Apa yang harus diimani oleh seseorang? Kira-kira apa? Kalau menurut apa yang saya kaji, yang memunculkan sebuah kebahagiaan itu, yang harus diimani oleh seseorang itu adalah manusia harus meyakini apapun yang Allah berikan itu adalah yang terbaik untuk dirinya. Sekali lagi, jangan diukur dengan rasional, dengan otak. Kita tidak akan mampu untuk menilai semua itu. Makanya di situ Allah butuh keimanan kita. Sejauh mana keyakinan kita akan semua ketetapan Allah. Kalau kita memang yakin akan ketetapan Allah itu, disitulah kita menunjukkan keimanan kita. Betul tidak? Harus betul ya. Ya, nggak ada pilihan lagi. Karena memang kita dituntut untuk mengimani atas semua apa yang Allah berikan kepada kita. Itu syarat mengeksplor diri kita, kolbu kita untuk hidup, untuk mendapatkan kebahagiaan. Lalu yang menjadi masalah di sini, ya, bagaimana kalau yang kita temui itu sesuatu yang tidak memuaskan, ya, sesuatu yang tidak nyocoki, sesuatu yang tidak sesuai dengan harapan. Satu contoh di dalam rumah tangga itu ada ketidakpuasan suami istri dikarenakan ada sesuatu yang kurang pada pasangan kita. Lalu bagaimana kita bisa bahagia dengan konsep iman tadi? Sebenarnya kalau kita menjalankan konsep iman tadi, maka insya Allah selesai Bapak-Bapak, Ibu-Ibu. Selesainya gimana? Pertama, yakinilah kalau Allah sudah mengizinkan kita untuk menikah dengan cara apapun, di situ yakinilah kalau di situ Allah itu yakin kalau kita itu bisa bahagia. Ya, kita harus mengimaninya. Dan kita tidak akan mampu untuk memahami alasan Allah untuk menjodohkan atau mengizinkan atau membatalkan. Membatalkan itu artinya pernikahan itu jadi cerai dan lain sebagainya, ya. Ataupun sesuatu yang tidak diduga akhirnya menjadi satu dengan pernikahan. Kita harus yakin di situ. Ya. Begitu kita yakin, ada dua. Yang kedua apa? Ya. Allah mengatakan dalam Quran surat Al-A'raf tadi, lakukan kebajikan. Bagaimana caranya kita melakukan kebajikan? Nikmati apa yang ada. Syukuri apa yang ada. Ya. Dengan apa yang ada ini, bisakah kita itu melakukan kebajikan kepada pasangan kita? Kalau kita bisa melakukan kebajikan, disitulah intinya nanti kita itu akan mendapatkan kebahagiaan. Dan selalu tempat kembali, artinya tempat kembali ini banyak ya pengertiannya. Tapi saya di sini sebagai seorang pengamat di bidang human research, jadi saya melihat tempat kembali itu nanti pulang-pulangnya itu selalu dapat yang enak-enak, yang bahagia. Ya. Apapun yang kita lakukan dengan mengimani Allah tadi, semua apa yang Allah berikan kepada kita itu adalah yang terbaik. Lalu yang kedua, jangan mencari apa yang tidak ada. Ya, sekali lagi jangan mencari atau berharap apa-apa yang belum ada atau tidak ada. Tapi nikmati, lakukan kebajikan dengan apapun yang Allah berikan yang ada di hadapan kita. Dua kunci itu saudara-saudaraku yang menyelamatkan kita dan insya Allah menjadikan kebahagiaan dengan keimanan yang baik, dengan pemahaman kebajikan yang benar, maka kolbu kita itu akan menjadi hidup dan hidupnya kolbu itu akan memancarkan sebuah kebijakan yang nanti diarahkan kepada otak kita sehingga otak kita itu selalu membenarkan atas apa-apa yang kita lakukan.
dan membenarkan atau mendukung ya atau sabar kita di dalam melihat apa-apa yang masih kurang di hadapan kita. Itu kalau kolbunya yang hidup dengan syarat seperti tadi. Seperti itu yang bisa saya sampaikan. Saya Dr. Muhammad Nasir, saya berharap untuk jenengan semua untuk like atau subscribe ya, agar dakwah kita itu terus bisa berkembang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.